Assalamualaikum teman-teman dunia digital, bertemu lagi ya. Nah, dari teman-teman siapa nih yang kalau bikin daftar isi masih manual seperti ini? Ditulis, kemudian bikin titik-titik panjang, kemudian baru kasih nomor halaman di sebelahnya. Nah, teman-teman, untuk memudahkan dalam membuat daftar isi, ini kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi tidak perlu mengisi manual seperti ini. Caranya bagaimana? Yuk kita ikutin aja ya. Baik teman-teman, langkah pertama tekan dulu CTRL atau Ctrl dan huruf F. Ctrl F, jadi ini muncul navigation pane. Ini nanti bisa digunakan untuk melihat progres pembuatan daftar isi ya. Nah, yang pertama untuk judul ini, semua judul seperti ini, halaman persetujuan proposal atau kata pengantar, bab 1 dan seterusnya, itu adalah masuk dalam heading. Jadi teman-teman blok dulu halaman persetujuan proposal penelitian, di blok, kemudian teman-teman klik ini di heading 1, tapi kliknya klik kanan ya, klik kanan. Nah, kemudian pilih update heading 1 to match selection. Jadi pemilihan heading kanan ini supaya formatnya tetap ada di tengah. Kalau teman-teman hanya klik heading 1 saja, maka nanti dia akan berubah ke pinggir ya. Jadi ini karena sudah saya set, jadi dia tetap ada di tengah. Selain halaman persetujuan, kemudian kata pengantar, ini juga diblok dan diberi dan digolongkan di heading 1 ya. Heading 1. Lagi untuk daftar isi juga. Ya, jadi ini tadi saya skip ya teman-teman untuk bab 1 dan seterusnya ke bawah. Untuk yang judul babnya ini semuanya heading. Jadi bisa di navigation pane ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini sudah ada halaman persetujuan dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, sekarang setelah halaman judul atau bab, ini kita masuk ke subbab. Jadi ini adalah subbab. Ini kita blok ya. Di blok semua. Kemudian ini kita pilih ke heading 2. Jadi heading 2 ini adalah subbab. Sama seperti tadi, klik kanan dulu ya. Klik kanan, kemudian pilih update heading 2 to match selection. Nah, ini kita kerjakan untuk semua subbab di bab 1. Heading 2 ya, semua subbab di bab 1 sudah masuk heading 2. Nah, kemudian sekarang untuk di bab 2, ini setelah kita blok, teman-teman pilih yang ini ya, drop down. Kemudian pilih create a style. Nah, teman-teman di bagian name, ini style 1 kita ganti jadi subbab 2. Jadi ini untuk membedakan dengan subbab pada bab 1. Karena kalau kita tidak set seperti ini, maka nanti untuk subbab di bab 2 itu nanti akan meneruskan dari subbab di bab 1. Jadi contohnya ini, kita lihat di sebelah kiri ya. Untuk bab 1 ini subbabnya sampai huruf D. Kalau kita tidak mengeset, maka nanti ketika di bab 2 subbabnya akan meneruskan menjadi E hurufnya. Jadi ini kita akan mengembalikan ke huruf A lagi ya untuk subbab 2. Kemudian klik modify. Ini namanya sudah ya subbab 2. Kemudian style based on, ini dipilih heading 2 ya. Jadi stylenya ikut subbab atau heading 2. Dipilih. Kemudian ini untuk jenis
fontnya sudah benar, Arial, kemudian untuk size-nya juga sudah benar. Cuma untuk di sini biasanya kan bold ya, jadi kita pilih bold B, huruf B, jadi supaya jadi tebal ya. Kemudian pilih OK. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Jadi, untuk subbabnya A, pengertian teori. Ini untuk di bab 2. Kemudian, untuk yang ini, jadi sub dari subbab. Ini kita blok lagi. Ini dipilih. Heading 3 ya. Seperti tadi, klik kanan. Kemudian update heading 3 to match selection. Nah, jadi seperti dilihat di sini agak masuk ya. Jadi setelah subbab A, kemudian subbab nomor 1 ini masuk. Yang lain juga seperti itu ya. Pengertian semangat belajar ini masuk heading 3. Kerangka konsep masuk heading 3. Hipotesis heading 3 juga. Sudah selesai, sekarang masuk ke bab 3. Nah, di sini di bab 3 ini kan tidak ada subbab seperti ABC seperti yang di bab 1 dan bab 2 ya. Ini saya skip aja, nggak usah. Tapi seandainya punya teman-teman ada, nanti caranya sama seperti tadi. Untuk subbabnya di blok dulu judulnya, kemudian nanti akan pilih ke ini ya, drop down ini, kemudian create style, begitu ya teman-teman. Caranya seperti yang tadi. Sekarang kita masuk ke daftar isi. Jadi tadi saya sudah membuat daftar isi tapi masih kosongan ya. Ini coba saya letakkan cursor di sini. Kemudian klik references, kemudian pilih table of contents di drop down ini panahnya ya. Kemudian pilih yang contents yang ini, automatic table 1, jadi tipe yang 1, nomor 1. Nah, ini teman-teman lihat, dia langsung membuat sendiri ya. Nah, di sini halaman persetujuan, halamannya yang pakai angka Romawi I, kata pengantarnya II, dan seterusnya. Yang ini bisa dihapus saja, tulisan konten ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Otomatis ketika kita tadi melakukan setting pakai heading, kemudian heading 1, heading 2 ya, maka ini nanti langsung dia otomatis membuat sendiri. Nah, seperti ini ya. Kalau seandainya di sini untuk fontnya beda dengan yang teman-teman gunakan, tinggal di blok saja semua, kemudian diganti font sama ukurannya. Jadi sudah selesai ya teman-teman, cara membuat daftar isi secara otomatis, tidak dengan cara manual. Ini lebih memudahkan teman-teman juga. Dan juga di navigation pane ini, teman-teman bisa melihat isi tugasnya atau isi makalahnya tanpa harus scroll ke bawah ya, mencari halaman. Tinggal diklik aja. Kalau teman-teman mau klik ini, manfaat penelitian, mau lihat ini, tinggal diklik. Nah, ini langsung halamannya menuju ke manfaat penelitian. Demikian juga misalkan ini pengertian teori, kita klik aja, langsung halamannya menuju ke pengertian teori. Jadi demikian ya teman-teman, cara yang mudah dan praktis untuk membuat daftar isi secara otomatis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.